Ini kan sebenarnya bangunan bekas proyek ya, proyek LRT, depo LRT Jakarta. Jadi kalau kita lihat area-area yang tidak terpakai memang hanya tanah-tanah kosong saja gitu. Kita punya teman-teman yang tadinya tugasnya menjadi petugas taman gitu ya. Jadi mereka membersihkan, kemudian mereka coba tanam agar deponya bisa kelihatan lebih indah. Perubahan lingkungan sejak adanya kebun ini, yang tadinya memang benar lahan kosong, tidak ada apa-apa, cukup gersang dan panas. Sekarang sejak hadirnya kebun ini, alhamdulillah jadi sejuk, adem, terus masyarakat bisa mendapatkan sayuran yang sehat karena kita juga sudah diuji mutu dengan dinas KPKP. Sudah bisa dipastikan aman dan sehat. Oke, hari ini seperti biasa rutinitas kegiatan kita di Kebun LRT Jakarta. Kami sebagai kelompok tani LRT Jakarta, sekarang kegiatan kami memeriksa kondisi sayuran sehat atau enggak, sekalian pembersihan daun-daun yang tidak layak. Supaya hasilnya juga nanti bagus, hasilnya juga sehat dan aman dikonsumsi. Yang menggarap kebun ini kelompok tani LRT Jakarta dan karyawan-karyawan yang ada di lingkungan LRT Jakarta. Memang hampir semua kita juga selain outsourcing ya, kita juga bagian dari berbagai jenis bidang gitu. Ada yang taman, terus ada yang bagian nyapu, jadi semua bidang jadi satu. Di kelompok tani LRT Jakarta ini atau di LRT Jakarta kita ada dua jenis kebun ya, satu konvensional dan satu lagi greenhouse. Nah, untuk area konvensional ini biasanya kita tanamnya sayuran. Nah, kalau untuk di greenhouse itu kita hanya cabai, fokus ke cabai. Wah, lagi merawat kebun nih. Iya, Pak. Siang, Pak. Iya, lagi diapain Pak Agus? Biasa nih Pak dicek-cek lahan-lahannya biar perbanyak lagi intervalnya. Jadi Iya. tadinya seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali. Yang itu buat Jelek-jelek kita biasanya buat pakan kelinci, kura-kura. kelinci. Oke. Ini mulai tahun 2023 ya, jadi kita di 2023 menetapkan kawasan depo menjadi kawasan depo hijau atau green depo. Kemudian ada beberapa orang teman-teman yang tadinya mungkin petugas kebun ya, merawat kebun LRT Jakarta, mencoba memanfaatkan beberapa area yang kosong, tanah-tanah yang kosong di sepanjang depo LRT Jakarta, terutama yang ada di bawah jalur kereta LRT ya. Jadi mereka mulai menanam dulu, sebagian besar ditanamin cabai gitu. Kemudian awal 2024 kita pernah diundang ikut di dalam tim pengendalian inflasi daerah. Di sana kita mendapat informasi bahwa salah satu yang berpengaruh terkait inflasi daerah itu adalah tanaman cabai gitu, sehingga kita yang tadinya menanam cabai secara konvensional di luar, kita akhirnya membuat greenhouse untuk menanam cabai. Ini kita mendapat support dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta. Kemudian kita juga dibantu oleh beberapa ahli dari IPB.
Hari ini kita akan panen bayam, kemudian ada pesanan dan pakcoy. Mungkin hari ini bisa panen untuk pesanan konsumen. Sebagian besar kami kelompok tani LRT Jakarta itu tugasnya merawat taman. Dan sekarang kita dipercayakan untuk kebun. Perbedaannya pasti ada ya. Untuk treatment atau perawatan perbedaannya hampir sama. Tapi lebih ke pengendalian hamanya yang cukup buat kita itu jadi tantangan ya. Karena kalau untuk di kebun itu banyak tantangan hamanya, termasuk cuaca, terus termasuk pupuknya, lebih ke situ. Jadi banyak perbedaannya antara tanaman hias dan kebun. Jadi ini merupakan challenge juga buat kita. Jadi bukan hanya kita bisa menjaga kebun, tapi harus bisa tetap produksinya jangan sampai putus, terus pemasarannya juga harus bisa lebih berkembang. Jadi kalau bagi saya itu dan tim sangat-sangat menantang lah hal seperti ini. Tanaman yang sehat, akarnya berwarna putih seperti ini. Bayam ini ukurannya besar-besar atas permintaan konsumen. Kadang selera konsumen ada yang kecil dan ada yang besar. Teman-teman ini sebenarnya adalah warga yang tinggal di sekitar LRT, yang bekerja di LRT gitu. Jadi mereka tinggal di sekitar depo LRT Jakarta dan mereka bekerja di LRT Jakarta mungkin, dan nggak hanya di petugas taman ya. Jadi mereka bekerja di LRT Jakarta mungkin sebagai teknisi, sebagai cleaning service, tapi mereka bergabung di dalam kelompok tani LRT Jakarta dalam pengelolaan urban farming LRT Jakarta. Mungkin udah cukup, kita lanjut ke sayuran pakcoy. Ayo. Ayo teman-teman, kita panen pakcoy. Mungkin hasilnya kurang bagus karena curah hujan yang sangat tinggi. Mungkin hasil rompesannya ini bisa kasih pakan ternak kelinci dan ayam. Untuk sistem kita itu sistemnya semua organik kita. Terus dengan memanfaatkan limbah sekitar seperti bekas tebangan pohon, yang itu kita jadikan kompos dan POC. Jadi kita memanfaatkan limbah sekitar untuk kita kelola menjadi pupuk. Memilih organik itu karena selain bisa menjaga ekosistem alam, terus menghasilkan komoditi atau sayuran yang aman dan enak. Karena sayuran yang segar itu belum tentu sehat dan aman. Dan kita juga alhamdulillah sudah diuji mutu sama Dinas KPKP dan hasilnya
sayuran kita aman untuk dikonsumsi. Hari ini saya melakukan pruning batang cabai yang sudah nggak produksi, biar nutrisi terfokus ke batang yang baru. Saya kelompok tani LRT yang dulu tugas di taman, semenjak LRT ikut urban farming, saya ditugaskan menjaga greenhouse cabai LRT. Kalau di sini jumlah total ada 600 pohon. Jenis cabai kaliber, ketinggian bisa nyampe 3 meter, terus gede buahnya ukuran sekelingking orang dewasa. Keistimewaan kebun greenhouse kami, kita memakai selang drip tetes. Jadi kita nggak usah nyiram, kita nggak usah itu, pokoknya udah ada waktu-waktu jam tertentu. Sekecil apapun medianya, kalau nutrisi tercukupi, insya Allah hasilnya akan kayak begini. Kali ini kita panen cabai di greenhouse. Kenapa cabai ini di greenhouse? Karena kita sistemnya organik, biar mengantisipasi hama terutama. Jadi kalau untuk kita manfaat organik untuk lingkungan itu banyak sih sebenarnya. Salah satunya tanah, ya. Mengurangi polusi tanah, terus menyuburkan tanah juga. Karena tanah itu kan merupakan salah satu media. Jadi kalau misalkan tanahnya kena polusi, kena bahan kimia, gimana hasilnya itu bisa sehat dan aman. Terus untuk lingkungan lain kayak tambah titik hijau, lingkungan juga jadi sehat, jadi nyaman, jadi asri, jadi banyaklah manfaatnya. Untuk hasil panen kita saat ini kita jual ke lingkungan sekitar LRT, terus ke pedagang-pedagang sekitar, terus ke UMKM juga. Kita juga pernah menembus ke Kementerian Perdagangan. Di harga sayuran kita ada di 8.000 per kilo karena kita cari lancar dan berkahnya aja. Jadi ya, hasil dari penjualan itu tentunya karena ini bekerja kelompok tani ya dimanfaatkan bagi teman-teman di kelompok tani gitu. Jadi
banyak perlengkapan yang walaupun sebagian juga dibantu oleh kantor perlengkapan untuk mereka di sini. Kemudian kayak bibit kan sebenarnya walaupun kita masih dibantu tapi ada bibit-bibit yang kita usahakan sendiri gitu. Jadi teman-teman kelompok tani untuk bibit, untuk kayak ini kan dulu nggak ada genteng-genteng begini ya, jadi masih tanah, jadi cuma dipasangin genteng, kemudian dibikin lebih rapi dan yang biasanya dipakai untuk kegiatan kelompok tani gitu. Kali ini kita kasih pakan ayam dengan rompesan sayur, hasil tadi sisa panen, biar ayamnya makan sayur, biar sehat. Terus kotoran ayamnya ntar kita bisa buat pupuk. Jadi kami berupaya untuk membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kebun. Misalnya ada dari peruningan pohon atau daun-daun yang sudah layu dan sisa panen yang tidak terseleksi untuk dijual. Jadi kita mempunyai 4 bak komposter, tapi kali ini kita akan menggunakan yang ini untuk memasukkan sisa-sisa organik yang telah kita dapati. Setelah menambahkan bahan-bahan organik tadi, kita akan menuangkan tanah secukupnya. Untuk selanjutnya kita akan menuangkan cairan molase dan mikroorganisme. Cairan ini akan mempercepat proses pembusukan bahan-bahan organik. Dan kami telah memiliki bahan kompos yang telah jadi. Ciri-ciri bahan kompos yang telah jadi ialah tidak berbau dan bentuknya telah menyerupai tanah. Kita akan mengaplikasikan ini ke bedengan yang akan kita tanami sayuran. Jadi kompos ini kita gunakan sebagai pupuk dasar sebelum nanam. Yang hari ini kita telah mempersiapkan bedengan untuk
penanaman pakcoy. Yuk teman-teman. Jadi perlakuan organik di kebun kita yang pertama mengelola sampah. Jadi sampah-sampah yang kita ambil dari kantin, terus dari area sekitar. Contoh kayak misalkan daun-daun, terus sampah-sampah kantin, bekas-bekas nasi atau apa itu kita manfaatkan, kita olah di composting area dan menjadi kompos gitu. Selain itu kita juga ada memelihara kelinci. Kelinci itu kita ambil ada 2, jadi ada kohenya, ada urinnya. Nah kalau untuk kohenya kita sama jadi campur jadi kompos, terus untuk kelinci urinnya kita jadikan POC, pupuk organik cair, jadi ada 2. Kita juga memelihara ayam, ayam juga sama untuk kotorannya kita jadikan kohe yang untuk mengelola tanah, dan selain itu ikan juga airnya kita manfaatkan untuk kita jadikan ekoenzim atau POC. Kita tentunya berharap ini bermanfaat nggak hanya bagi karyawan LRT Jakarta, tapi tentunya bagi lingkungan di seputar LRT Jakarta. Area ini menjadi hijau tentunya sudah menjadi salah satu manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar LRT Jakarta di tengah keterbatasan area hijau yang ada di Jakarta. Kemudian ini tentunya bisa jadi percontohan di tengah kayak cabai sebenarnya yang mungkin bisa ditanam. Kalau kita lihat yang punya kita itu kan ditanam di dalam pot gitu. Di dalam pot mungkin nggak perlu area tanam yang luas gitu ya. Memang asal kita mau ditanam pot di halaman juga sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Dan untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya bisa diambil dari situ gitu. Kemudian sayur-sayur juga ini kita bisa tanam sendiri, ada pakcoy, kailan, kemudian ada kangkung juga sebenarnya juga bisa kita manfaatkan di area-area yang mungkin selama ini nggak terlalu terperhatikan gitu, karena dulu yang area kosong. Kita juga ini dulu buat numpuk-numpuk puing aja di sini gitu. Jadi teman-teman bekas proyek tumpuk puing, akhirnya teman-teman mulai bersihkan ya, akhirnya bisa jadi kebun gitu. Mungkin bisa jadi benchmarking lah bagi yang ini. Kan kalau kita melihat juga sebenarnya di Jakarta juga banyak area-area kosong yang ada di bawah jalan tol, di bawah jalan layang yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian ini gitu.